Kalau gue ngerasa kalau aku puas ya sama hasilnya pasti mau berapa pasti outputnya juga akan bagus. Outputnya akan bagus, akan ada manusia lain yang merasakan itu mau 1, 2 atau beberapa. Benar. Numbers nggak dibawa mati tau. Iya. Daripada Tapi kalau mentalmu, tapi kalau streaming 50 juta juga seneng kali. Iya, tetap rasional. Iya. Coba dong ceritain kenapa kok bisa tiba-tiba di sana? Iya. Awal mulanya nih, Raisa bisa ada di New York tuh gimana nih? Itu awalnya juga nggak tahu sih. Itu tiba-tiba Gak mungkin tiba-tiba, Rai, tiba-tiba muka lo di New York. Gak mungkin gitu kan? Gak mungkin. Gue Andra Jusran. Nama gue Fadil Samoy. Dan kita barengan sama Raisa Anggiani. Yeay! Wow, template-nya bagus sungguh tulus ya. Kenalannya ya. Keren. Gue penasaran pertama kali pas ngobrol sama Raisa, jujur gue penasaran pemenggalan nama lo tuh Raisa kan? Iya. Sebel nggak kalau misalnya orang menggal nama lo salah? Nggak sebel. Karena biasanya itu mendefinisikan orang yang manggil gue itu seperti apa. Kayak contohnya kalau misalnya Sa itu tuh biasanya orang-orang tulus. Nggak tahu sih buat gue kayak gitu. Oh gitu? Tapi biasanya yang manggil tuh guru gue kayak Sa, orang tulus nih gitu kan. Terus kalau Rai itu biasanya orang-orang yang asik aja kayak Rai gitu. Asik banget. Rai. Berarti lo nggak tulus? Ya. Tapi ya mending gue asik sih. Asik semuanya baik. Ica gitu. Enggak, itu sok lucu ya. Enggak, maksudnya belum cocok. Sorry. Udah banyak yang Ica soalnya. Oh gitu. Iya. Raisa. Rai ini umur berapa sih? Kelahiran tahun berapa? Sekarang tahun apa sih? Sekarang umur 18 tahun. 18 tahun. Wow. Lahir 2004. Lo Sweet 17 lo itu ngerayain nggak? Ngerayain, tapi enggak sih, kayak private aja sebenarnya, kayak ada tumpengan gitu kali. Enggak, kayak di booking satu hotel gitu, tapi paling kayak ada keluarga tapi ada teman-teman juga. Terus jatuhnya tuh jadi lebih intim daripada yang kayak mungkin acara yang 17 party kayak gitu-gitu kan jadinya besar. Harus kayak kesini ke situ terus udah. Iya, kayak cuma gitu doang. Kalau ini ada sleepovernya gitu-gitu. Jadi seru. Pajamas party gitu kan. Pajamas party, yes. Pas lo udah lewat umur 17 tahun, sekarang lo ngerasa kayak, aduh gue tua banget lagi. Wow, mana jangan bahas umur di sini. Ngerasa kayak gitu nggak? Nggak, belum ya, saya masih 18. Iya benar. Gitu sih. Tapi nggak jauh dari kita sih Kak. Ya, alhamdulillah. Tapi kita belum nyampe New York. Iya. Tahun depan. Memang cahaya orang beda-beda. Iya. Itu jangan stop mengcompare orang. Iya. Rai, pertama kali lo masuk ke dunia tarik suara. Ya kamu gue emang. Amanda Raisa. Iya, bukan. Karena apa? Masuk dunia tarik suara, industrinya berarti ya? Iya, pertama kali kayak kok bisa suka nyanyi, mulainya tuh gimana sih? Itu beda-beda sih. Kalau misalnya suka nyanyi itu emang udah dari SD kan. Dari aku kelas 4 SD itu tiba-tiba diajakin lomba nyanyi. Padahal belum ada pengalaman apa-apa segala macam, tapi ada satu guru namanya Pak Andika. Nah, Halo Pak Andika. Nah, dia tuh yang manggil aku Sa. Oh, makanya itulah tercipta orang-orang tulus. Tercipta orang-orang tulus. Iya. Kalau Pak Andika nggak ada Raisa New York. Nggak ada, kan? nggak ada, bener-bener nggak ada. Karena dia orang pertama yang tiba-tiba kayak kamu lomba nyanyi segala macam, terus kayak udah terus diajakin main band, diajarin instrumen musik segala macam. Dan sama Pak Andika. Padahal dia tahu nggak guru apa? Dia guru komputer, guru sains, guru matematika, guru multi talent. Nah, dari situ akhirnya mulai tertarik banget untuk jadi ya bisa berkontribusi di industri musik. Cuma emang belum ada namanya juga anak kecil, maksudnya kita punya koneksi belum ada segala macam. Jadi kayak ya udah sebagai doa dalam hati, tapi ya kita sambil jalanin sambil ya udah kita suka songwriting sendiri, terus suka bikin cover sendiri sampai kalau di industri musik itu kelas 2 SMA alhamdulillah ditawarkan sama waktu itu temen motornya ayah. Dia tuh salah satu pemilik label aku yang sekarang, itu adalah Alpha Record. Dan ya udah akhirnya ditawarin karena awalnya dia ngelihat cover-cover aku yang suka diupload sama ayahku juga, terus kayak asik nih segala macam. Dan dia tuh waktu itu belum tahu kalau aku suka nulis. Terus pas udah akhirnya sign kontrak segala macam, oke deh coba aku kasih tahu lagu buatan aku, dan ternyata dia suka. Sampai sekarang akhirnya ya udah aku
rilis lagu dengan lagu aku sendiri. Sekarang ya. Yang lo propose pertama kali lagu apa? Yang buat masuk ke gitu ke Alpha. Lagunya 17 sama Losing Us tuh langsung 2 itu. Oh, berarti lu udah langsung buat sebelum Alpha ya? Sebelum masuk ke record label. Okay. Dari sebenarnya kalau ya songwriting itu dari 4 SD juga. Oke. Iya, tapi habis itu kan udah kan langsung dikasih dan ternyata mereka prioritas ini yang coba bikin dulu nih sama Arash Buana kan waktu itu. Jadi first single aku If You Could See Me Crying in My Room, baru lagu single-single aku gitu. Gila. Berarti itu lu umur berapa ya? Waktu itu 14 mungkin 15. Apa tuh? Pas pertama kali masuk. Masuk 15 tahun. 15 tahun. Iya. 15 tahun saya masih di warnet. Tapi ini udah jadi punya tarik suara, udah punya uang sendiri. Nggak, tapi tadi pertanyaan gue sih, waktu itu lu pas di sekolah itu lu paduska atau memang sendiri solo gitu atau gimana? Dari SD itu udah dilesin piano klasik. Itu tuh selama beberapa tahun, tapi jujur itu kayak gue nggak yang begitu fasih. Ya? Karena emang niatnya tuh ya main piano untuk ngiringin aku nyanyi dan untuk bikin lagu aja gitu. Kayak aku memang belum fasih, terus habis itu akhirnya dilesin vokal dan waktu dari SMP itu mulai paduan suara, mulai kenal ya vokal yang benar-benar belajar teknik. Jadi dari situ baru akhirnya. Pas lo masuk langsung jadi ambis nggak? Waktu masuk label? Kayak gue pengen banget nih, gue bisa deh. Iya. Maksudnya bisa apa tuh? Bisa di dunia ini gitu, kayak besar gitu. Itu jadi ambisius banget nggak kayak? Sebenarnya dari kecil sih udah lumayan ambisius, tapi kayak masih itu dia kan masih ngawang dan masih malu. Jadi kalau ditanya orang kayak cita-cita kamu apa, kayak nggak tahu kenapa malu kan, penyanyi itu nggak tahu. Tapi sebenarnya lu pengen gua mau nyebut gua penyanyi sebenarnya. Sebenarnya iya, tapi selalu berdalihnya kayak walaupun itu juga nggak bisa disangka pengen, tapi pengen jadi psikolog yang kayak gitu loh. Jadi ya udah akhirnya baru bener-bener penyanyi ya ketika masuk ke label 2 SMA. Ini contoh sebuah anak yang sudah tahu maunya apa dari kecil. Karena kalau kita dulu mau jadi apa? Jadi dokter, astronot ngapain? Tiba-tiba jadi music director gitu. Tapi mungkin ini pengaruh dari family aku juga support juga kan, kayak dilesin segala macam kan. Tapi bokap lu sampai mau ngebantu buat apa sih posting video nyanyi gitu. Berarti dari keluarga sendiri tuh ada nggak yang emang di musik juga? Bokap tuh dulu emang suka ngeband. Orangnya tuh dulu justru emang yang seni dan emang pertama kali aku nyanyi lagu juga banyak kan lagu-lagu buatan dia. Jadi dari situ kayak oh ya udah kita coba main ngejam bareng, suka kayak gitu. Berarti biggest influencer juga dari bokap lah ya. Biggest sampai sekarang juga bokap sih sebenarnya. Kalau misalnya permusisian sudah besar, ada nggak role model yang look up to siapa? Iya, yang bikin Raisa menjadi penyanyi nih sekarang gitu. Banyak banget sih dari coba proses Indonesia ini. Sama luar deh. Indonesia siapa? Kalau Indonesia ya dari dulu tuh ayah tuh suka beli kayak kaset-kaset The Beatles, even The Massive, terus Armada, Hijau Daun, Raisa. Bener, The Beatles dari luar ya? Oh iya bener. Mungkin Beatles dari luar, di sininya adalah The Massive. Betul, terus cinta banget waktu itu sama Aditya Sofyan sampai sekarang. Terus kalau dari luar itu salah satu The Beatles, terus semakin kesini ya Billie Eilish, Rodrigo, terus Bruno Major, terus Lizzie McAlpin sih. Akhir-akhir ini tuh enak banget. Berarti lu kalau dikategorikan lu suka genre-nya apa sih? Genre-nya suka semua, tapi mungkin kalau untuk musik aku sendiri bisa dibilang kalau sekarang balada folk. Folk ballad gitu kali ya. Ballad, ya bener Lizzie McAlpin kan juga itu kan. Iya sih itu. Maksudnya dari lu tadi nyebutin Bruno Major apa segala macam ya memang rootsnya di situ juga kan. Sangat masuk ke Java Jazz banget ya. Iya. Mungkin Raisa sebentar lagi ada kali Java Jazz ya. Iya. Gitu, di 2023. Kau undang ya. Kalau misalnya lo emang suka genre apa ballad pop. Folk ballad gitu. Emang lo sampai detik ini dari awal emang lo pengen ngarahin musik lo ke sana mulu? Atau kayak sebenarnya gue penasaran sih, gue pengen masuk ke indie pop atau bedroom pop atau apa gitu? Semua bisa aja sih, kalau bedroom indie gitu kan masuk lagi ke pop juga sebenarnya. Tapi mungkin kalau yang crossing banget kayak EDM segala macam, mungkin bisa tapi mungkin berbentuknya kolaborasi. Karena sebenarnya apa yang aku pengenin sekarang kan mungkin yang ballad, folk kayak gitu. Itu sebenarnya bukan karena rencana aku kayak aku pengennya kayak gini enggak, tapi emang pas bikin tuh emang ngalirnya kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa masih ada di comfort zone aku tuh masih di situ. Oke. Nah, kita ngebahas ke single pertamanya Rai kali ya. Kita flashback dulu. Dari awalnya Raisa muncul bersama dengan Arash Buana kan. Itu kan di lagunya apa judulnya? If You Could See Me in My Room.
If you could see me crying. Karena gue nggak hafal makanya gue kasih campur. Sama saya lempar badan ya. Karena panjang banget. Iya. Tapi waktu itu pas bener-bener tuh lagu muncul ya, itu tuh bener-bener apa ya? Meledak banget Kak. Meledak banget. Serius. Serius, gue nggak bohong. Dan bener-bener nih tetangga gue kan balkonnya deket sama gue ya. Terus dia suka muterin lagunya. Anjir, serius? Iya, dan itu waktu itu belum meledak. Terus kayak, anjir ini bukannya lagu yang kemarin dikasih sama orang label ya. Terus Udah didengerin sebelumnya. Dia udah denger, jadi kayak pas baru pertama kali rilis di Spotify gitu dia dengerin, terus dia pasang speaker gede. Abis itu kayak gue mikir, nih kayak pecah nih. Karena tetangga feeling. Ternyata dari feelingnya dia itu jadi pecah. Sama Pak Andika kali ya. Dan Pak Andika aja. Oh gitu, iya. Lo ngerasa kalau misalnya itu membuat lo jadi sebesar ini nggak? Si lagu bareng sama Aras lah ya. Pasti. Dan justru maksudnya kagetnya di situ baru pertama kali rilis. Pecah langsung. Iya, alhamdulillah dapet respon yang sebanyak itu, sebesar itu. Besar banget sih. Dan jujur memang sempat terpengaruh juga karena banyak mungkin yang bilang kayak gimana nih kan first single udah kayak gini, masa berarti kedua ketiga kan bakal challenging benar. untuk ya punya masa yang lo harus stay konsisten seperti ini gitu. Tapi namanya juga karya seni kan, maksudnya kita nggak bisa garanti untuk selalu naik, dan memang tujuan aku dari awal tuh nggak pengen nggak nyari angka ya, maksud aku awalnya pasti kalau untuk berkarya aja lah ya, untuk berkarya aja. Jadi sekarang akhirnya udahlah gue buang aja tuh pikiran, karena jujur kalau itu kan urusannya orang promosi gitu. Atau mungkin mungkin dari kalau gue kan bikin lagu tapi untuk aransemen itu kan biasanya gue kerjasama sama produser gue, itu Kak Ika ya kan. Nah dia mungkin yang bisa mengidekan, kalau dibilang pasar atau apa mungkin bisa ngobrol atau segala macam. Tapi yang lain dari itu udah kita menghibur aja lah. Tapi si Lu Singa sama 17 kan berarti lu udah bikin sebelum barengan sama Aras kan? Iya. Nah pas lu udah keluarin single sama Aras, terus kan mau nggak mau lu harus keluarin 2 single yang mau lu bikin dong. Lu jadi ngerasa kayak, aduh gue bikin baru aja deh, mending daripada gue takut yang udah lama ternyata flop atau gimana? Ada perasaan kayak gitu nggak? Enggak sih, kayak ya udahlah. Karena dari pertama kali sebelum aku rilis If You Could juga tuh Aras nanya ke aku kayak, yakin, maksudnya kayak ini kamu mengharapkan sesuatu nggak gitu? Kayak menurut lo singlenya bakal naik atau enggak nih? Iya. Nggak tahu. Dan ini yaudah, juga ini ya first single lo dengan bilingual. Iya kan? Iya benar, Lu Sing. Ada ini nggak sih, ada challenge-nya nggak sih tiba-tiba kayak anjir apakah second single gue harus ngeluarin bahasa Inggris lagi kah atau gimana tuh? Untuk perasaannya gimana? Aku memang awalnya pengen fokus ini sebenarnya bahasa Indonesia sih. Indonesia, oke. Indonesia dulu sampai sekarang pun sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau dibilang nulis lagu pasti tetap semutnya juga sih bahasa Inggris dan Indonesia, karena dua-duanya tetap comfort zone aku untuk nulis. Dan nggak kepikiran untuk gimana sih. Jadi emang pengen ngejauhin stigma kayak ini dulu supaya naik angka segala macam tuh, justru jadinya enggak. Dikesampingin aja dulu ya. Iya, jadi justru itu waktu itu aku pernah sampai blank nulis selama beberapa bulan, nggak bisa nulis. Mungkin karena mikirnya tuh gimana caranya kita memuaskan pendengar. Menurut aku itu stigma yang justru mengganggu pikiran aku. Jadi pressure sendiri gitu ya. Jadi pressure, jadi kayak daripada mikir pendengar ya. Mendingan gue pikirin diri gue sendiri. Bener. Apa sih yang pengen gue sampein? Apa sih yang gue rasakan? Kalau gue ngerasa kalau aku puas ya sama hasilnya, pasti mau pasti outputnya juga akan bagus. Outputnya akan bagus, akan ada manusia lain yang merasakan itu, mau 1, 2 atau beberapa. Benar. Numbers nggak dibawa mati tau. Tapi kalau mental tapi kalau streaming 50 juta juga tetap rasional. Tapi kalau misalnya untuk semua nih proses pembuatan dan penulisannya sendiri gimana sih dulu? Proses penulisan. Berarti lagu pertama banget apa tadi 17? Yang pertama kali lu tulis? Oh, kalau itu mah kan udah lama. Udah lama banget ya? Iya. Yang tapi yang rilis itu 17 ya? Kalau yang rilis 17. Itu justru awalnya sebelumnya Losing Us dulu sih aku. Oh yang gitu. Losing Us berarti single ketiga. Iya, dan itu penulisannya sendiri sih, selalu sendiri dan selalu. Lu nulisnya di mana sih? Di kamar kah? Biasa di kamar. Di puncak, lagi di villa, hujan. Comfort room selalu di kamar. Comfort room selalu di kamar. Kayak ini kali ya, Tinflix itu yang di kasur. Iya benar. Kakinya yang gini-gini. Tapi nggak bisa kayak gitu, harus sama instrumen. Harus sama gitar atau berarti lu main apa aja sih kalau instrumen? Gitar, piano, ukulele, bass. Tapi yang paling sering mainly aku pakai gitar sama piano untuk penulisan. Pinter ya. Nggak salah bisa segede ini. Iya. Salah kalau belajar. Keren. Nah, terus untuk next-nextnya nih, kira-kira lu tuh pengen sama siapa lagi sih untuk kolaborasi gitu kan? Pertama kali lu udah sama Aras Buana nih, terus kayak
ngayal-ngayal lu waktu dulu kayak ih gue pengen deh sama ini, gue pengen sama ini gitu? Nah, nanti ada kolaborasi nih sama Oke. Mantra Futura. Mantra Futura. Terus ada Mas Dewa Bujana. Wah gila. Iya. Tapi si Mantra kan udah keluar. Oh iya udah keluar. Yang sama si Mas Dewa Bujana? Nah, itu Akan keluar. akan keluar. Nanti kalian bisa lihat di sosial media aku. Iya. Penasaran loh. Iya langsung dicek Akan ada aja tuh. announcement-nya di situ karena kita lagi gitu. merencanakan. Berarti kolaborasi baru-baru ini sama Mantra. Mantra. Gimana caranya lo tiba-tiba bisa collab sama anak-anak Mantra? Iya. Karena agak ini banget ya, kiri Iya, banget. nyebrang banget. Iya Kayak sih, dari Raisa iya. ke Mantra tuh agak dunia yang agak berbeda Iya, sebenarnya. tiba-tiba Kenapa tuh? bareng. Approaching pertama gimana tuh dulu? Kalau dari lama sih emang udah kenal Kak Tristan kan. Iya. Oh, oke. Karena Kak Tristan tuh nggak tahu, pokoknya tiba-tiba memang sangat baik sekali waktu aku, kalau nggak salah pertama kali kenal tuh karena aku rilis If You Could See Me Crying in My Room. Iya. Oke. Kak Tristan nge-follow aku, terus habis itu waktu itu pernah ngajakin mau collab bareng nggak sama Sal Priadi di kontennya Mantra Futura. Oke, Waktu itu dia kayak bikin apa ya, kayak music talk show segala macam, dan akhirnya di situ nyanyi juga, dipertemukan sama Kak Sal Priadi. Terus habis itu dari situ akhirnya udah ngobrol-ngobrol tentang musik. Dan sebenarnya nggak ada rencana sama sekali sampai akhirnya tahun 2022 ini tiba-tiba dia lagi pengen ngeluarin satu single. Oke. Nah, itu Berarti ini singlenya Mantra Futura ya? ini singlenya Mantra Futura. Featuring dengan Raisa Anggiani. Featuring dengan aku, jadi memang aku nggak ada andil sama sekali dalam penulisan Oke. Amakna, judulnya kan Oke. Amakna. Oke, wow. Terus tahu nggak Amakna? Nggak tahu. Makna. A tuh Amakna. tidak, jadi tidak bermakna. Oh. Kita kelihatan bodoh ya? Iya. Karena apa? Kita tidak bermakna. Ini makna punya apa? Ini kita. Kita tidak bermakna. Tapi kita juga bingung maksudnya Nah, apa. apa makna dari Amakna? Nah, itu kalian bisa dengar sendiri, itu Oke. bisa dengar. Genre-nya apa tuh kalau Amakna? Kayak Mantra Futura banget kah? Iya. Raisa Anggiani Nyebrang banget, Rai, masalahnya. Gue belum dengerin soalnya. Ada ini sih, ada sisi akustiknya ada di tengah-tengah, tapi juga ada mantra futurnya yang aku nggak tahu itu namanya Iya, apa, tapi sound-soundnya sungguh unik ya. mantra ya. Mantra tuh Oke. memang sangat unik dan itu menurut aku sangat menarik. Dan aku Iya. tadi kan awal dibilang kayak mungkin aku bisa nyoba genre lain tapi kolaborasi. Nah, ini salah satunya menurut aku. Oh, ini adalah step Gitu. pertamanya Rai nih, keluar Iya. dari comfort zone. Jadi aku pengisi suara di sini. Berarti single terakhir lo buat Raisa Anggiani ya? Lagi-lagi kan? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Nah, lagi-lagi kah yang membuat lo merasanya ya, lagi-lagi kah yang membuat lo tiba-tiba muka lo terpampang di New York Times Iya. Square Billboard? Gila. Nggak, benar. Sebelum itu coba dong ceritain kenapa kok bisa tiba-tiba di sana. Iya. Awal mulanya nih, Raisa bisa ada di New York tuh gimana nih? Itu awalnya juga nggak tahu sih. Itu Maksudnya tiba-tiba Gak mungkin tiba-tiba, Rai, tiba-tiba muka lo di New York. Masa nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. itu sebenarnya udah di announcement dari 1 minggu sebelum. Oke. Satu setengah atau 2 minggu sebelum, terus habis itu tiba-tiba ya dikontak sama manajer aku ya Kak Fajrin. Yes. Dia bilang kayak Halo ini, Kak Fajrin. Halo Kak. ini kamu dikasih ini nih kesempatan dan space untuk ada di billboard dan segala macam, kayak pokoknya kan langsung sujud syukur semua orang dan aku pun apalagi kaget banget. Lu pertama kan kali tahu gimana? Nangis kah? Seneng? Nora nggak ngerasa? Loncat-loncat di sih. kasur. Nggak, karena itu emang udah kayak wishlist, salah satu wishlist dari tahun 2021 kan, kalau Spotify Equal itu kan programnya udah dari 2021. Dan awalnya siapa ya? Nadine atau Raisa? Ada Nadine, ada Raisa. Ada banyak. Dia bergilir sih waktu itu. Bergilir, cewek-cewek Dan lah. perempuan-perempuan Indonesia yang kayak, maksud aku yang naik tuh yang wah hebat-hebat banget, udah mungkin udah lama di industri musik juga kan. Sedangkan aku masih merasa kecil sekali nih kayak udah gitu belum rilis album juga segala macam, kayak wah ini berdasarkan apa? Aku pun bertanya-tanya gitu kan. Jadi emang sangat surprise. Dan aku rasa kayak di kehidupan aku di dunia musik kayak banyak banget keberuntungan yang secara mendadak dan tiba-tiba. Kayak udah jalannya aja kali ya. Dan emang mungkin ya proses manifest. Nice. Lo sholat mulu ya? Berarti pasti nggak perlu hanya ibadah, segalanya. bisa. Hal baik, pikiran baik. Iya, Bener-bener. picturing Tapi ibadah ourselves di juga. masa yang kita pengenin gitu kan. Terus ya udah mungkin beberapa works, terus habis itu tiba-tiba udah dapet itu, ya udah alhamdulillah sekali. Aku sangat menunggu-nunggu itu, tapi waktu itu kan emang belum boleh Dikasih tahu ya. Posting. Karena pada saat Iya itu dong. rilis tuh kayak trending banget. Banget. Se-trending itu karena
Iya, terus udah dipertemuin sama Spotify, orang-orang Spotify-nya, terus dikasih tahu mungkin ya pasti perhitungannya dari lagu-lagu yang udah aku rilis. Itu ada Kau Rumahku sama lagi-lagi, kedua itu tuh masuk ke playlist yang Spotify itu. Terus habis dari situ juga mungkin dari monthly listener dan pendukung aku lah, Raisaku gitu. Wah, gila. Waktu pas lo tiba-tiba ada announcement lo muka lo di New York, karena kan kita anak-anak muda pasti kayak anjing gue gatel banget bangsat pengen posting di sosmed. Nah lo bisa nahan itu gimana caranya? Lah bener nggak? Iya kan? Bisa apa lo sebenarnya posting di second account yang terus masukin close friend isinya cuma 10 orang gitu kan? Atau mungkin kayak udah gue pengen ngeditin foto gue dulu di New York gitu. Lo bisa nahan itu apa lo nggak boleh posting banget? Iya, gimana lo? Menahan sih. Lagian mau posting juga posting apa kan belum ada. Oh iya. Announcement kalau misalnya lo bakal di itu karena fotonya langsung dari orang Spotify-nya kan? Iya, dan itu tuh kayak jadi sebenarnya H plus 1 itu hari H di mana udah dirilis si Raisa Gani di Billboard itu. Itu tuh waktu itu belum dikasih fotonya sampai, jadi kan itu dari pagi kan. Dari pagi terus abis itu dia tuh baru ngirim tuh kayak malam, dan dari pagi tuh ibu aku udah nanya di mana nih, dia yang udah excited terus abis itu dia nyari tau nggak di mana, di CCTV. Jadi ada link CCTV dia yang bisa perjuangan seorang ibu beda. Cari satu-satu CCTV dari corner ke corner terus ketemu dan dia screen recordin, habis itu dia kasih tahu ke aku. Jadi situ terus habis itu aku punya tante di Amerika yang tinggal di sana juga sama keluarganya. Datang langsung ke. Datang juga dan itu tuh katanya prosesnya juga susah karena kan ya maksudnya parkir itu bisa berapa puluh dolar sendiri kan kalau di New York, terus habis itu kayak tapi demi ponakan tercinta. Buat foto ponakan apa itu puluhan dolar ya kan? The dedication gitu kayak wow. Jadi kayak maksudnya aku sangat-sangat bersyukur juga ya itu. Mungkin mau salam-salam untuk tante yang ada di Amerika. Tante Jule. Tante Jule. Tante Jule. Terima kasih tante Jule ini. Nggak sebangga itu kan. Iya. Gue penasaran Rai. Setelah lo ada di Billboard, jujur dalam lubuk hati lo ngerasa pressure nggak? Untuk kayak the next single. Iya. Enggak sih. Jujur enggak. It's a blessed. Kayaknya it's a bonus and a gift aja kali ya. Nggak terlalu dijadiin burden untuk diri lo gitu, kayak udah. Bukan kayak bonus dong, enggak juga. Ini kayak ngepelein banget ya. Ini maksudnya something yang it's a big thing, tapi apa ya? Aku rasa it's a gift yang perlu dihargain aja, memacu motivasi buat kedepannya. Oke, lo harus malah justru jadi situ kayak gue akhir tahun jadi pengen rilis album nih, jadi jadi lebih ambisi lagi karena kayak ya pokoknya pengen karena maksudnya apalagi sih yang bisa. Aku kan jatuhnya di industri musik, apalagi sih yang bisa gue keluarin selain musik gitu kan, jadi musik aja. Even gue mikir kalau misalnya suatu hari, kayak contohnya masa amit-amit kalau nggak ada yang dengerin lagu lagi, gue tetap mikirnya kayak ya udah rilis apapun itu kayak apapun yang bukan untuk diri sendiri aja dulu ya nggak sih, balik lagi. Untuk diri sendiri dan ya udah. Apalagi karena promosi terus kan juga tidak menjamin satu lagu akan terus ada di atas. Si Bang Fajri ntar capek ya promosi terus. Kali aja habis itu promosi beneran ke New York ya. Iya, mungkin sama BBC. Kan tahu di sana. Nah, tapi kalau ngomongin tentang lagu lo sendiri, harapan lo apa sih? Harapan untuk diri lo dan musik lo nih setelah lo masuk ke New York Times Square gitu. Lo pengen gimana nih? Harapan aku ya pasti lebih inilah dapat bismillah ya dapat banyak masa lagi. Amin. Dari situ dapat recognition juga kan. Iya, amin. Betul. Terus apalagi ya? Ya pasti ya musiknya lebih diapresiasi dan musik nasional karena kan aku juga bawain bahasa Indonesia. Lebih terpublikasi lagi di luar, bisa melaju tinggi lah pokoknya. Pokoknya jaya terus di udara lah ya. Terus. Radio banget. Pokoknya semuanya. Aduh Raisa, gue nggak nyangka loh yang kita interview pernah di New York mukanya. Dan yang kita harus bangga lagi adalah dia adalah tamu kedua kita. Bener. Di MDT Plus. Keren banget buat Asia. Gila. Abis di Billboard ya kan minggu depannya kesini loh. Bener-bener langsung promosinya kuat banget ya. Iya. Tapi keren. Lihat. Tapi nggak nyesel kesini kan? Enggak. Nggak nyesel. Enggak. Iya.